Firman Tuhan adalah penuntun di dalam kegelapan dan terang bagi jalan setiap orang. Saudara yang terkasih, kita bersyukur oleh karena pimpinan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan roti hidup. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh anugerah-Mu melimpah bagi kami. Pagi ini kami boleh kembali menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami jalani. Dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menerangi jalan kami Tuhan, sehingga kami diliputi oleh kebenaran-Mu dan hidup hanya oleh kebenaran-Mu. Berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Perenungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Cara Menerima Firman Tuhan. Saudara, apakah sukacita terbesar seorang pelayan Tuhan? Apakah karena memiliki emas, perak, atau permata? Atau istana megah yang dijaga ketat penjaga? Atau harta melimpah yang tidak akan habis 7 turunan? Atau bahkan jabatan yang tinggi dan tak tergantikan? Ternyata semua itu bukanlah sukacita terbesar seorang pelayan Tuhan. Sukacita itu adalah karena pemberitaan Injil yang menghasilkan buah. Sukacita itu tentu tidak hanya dirasakan oleh Paulus semata, tetapi juga oleh rekan-rekan sepelayanannya, yaitu Timotius dan Silas. Di ayat 13 diawali dengan kata penghubung dan yang menunjukkan keterkaitan dengan perikop sebelumnya, yaitu bagaimana cara jemaat Tesalonika menerima Injil, sekalipun dalam tekanan yang berat, bahkan dalam penderitaan. Oleh karena itulah Paulus, Timotius, dan Silas bersukacita dan tiada henti bersyukur kepada Tuhan dengan mengatakan, sebab kamu telah menerima firman Allah yang telah kami beritakan itu. Hal ini menjelaskan bahwa pada waktu itu pemberitaan firman Tuhan dilakukan secara lisan ataupun secara langsung. Dan itu berlangsung kurang lebih 30 tahun sejak kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peranan penyampaian firman Tuhan secara langsung. Bagian yang lain yang menarik saudara adalah tentang cara jemaat Tesalonika menempatkan firman Tuhan. Jemaat Tesalonika tidak hanya mendengar dan memahami isi firman itu secara intelektual, tetapi menerima di dalam hati mereka dan menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan hasilnya adalah Paulus mengungkapkan di ayat 14 bahwa jemaat Tesalonika turut menderita yang sama seperti jemaat Allah di Yudea. Firman yang diterima, dipahami, dan menjadi bagian dalam hidup
menghasilkan buah ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Saudara, bagaimanakah cara kita menerima firman Tuhan? Marilah kita menerima firman Tuhan dengan sukacita di dalam hati dan menjadikan firman itu bagian dalam hidup kita. Diperlukan waktu untuk bermeditasi dan mencerna firman Tuhan. Semakin banyak waktu yang kita gunakan mencerna firman, semakin baik pula lah kita memahaminya. Karena itulah satu-satunya cara untuk kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami renungkan. Tuhan, tolonglah kami dengan anugerah-Mu untuk kami sungguh-sungguh menerima firman-Mu itu di dalam hati kami dan menjadikan firman itu sebagai bagian dalam hidup kami. Sehingga melalui meditasi perenungan firman-Mu dan bahkan firman yang menjadi bagian dalam hidup kami bertumbuh dari waktu ke waktu. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu hari demi hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.